Kali ini kita akan mempelajari bagaimana menginstal Docker. Docker adalah salah satu teknologi kontainer ternama yang memudahkan kita untuk mendeploy aplikasi dan melakukan debugging dan menjamin sistem yang kita kembangkan, apalagi bekerja bersama, itu konsisten konfigurasinya dengan teman lain yang mengembangkannya. Menginstal Docker Desktop mudah, teman-teman bisa menggunakan Microsoft Store kemudian men-search Docker di sini. Kemudian setelah men-search Docker, teman-teman bisa menginstal. Instalasinya cukup agak lama ya, jadi teman-teman harus sedikit bersabar. Dan setelah menginstal, kita bisa memulai pengembangan Docker. Nah, setelah kalian sudah mengembangkannya, kalian akan memiliki satu tampilan yang kita sebut dengan Docker Desktop. Docker Desktop ini sangat powerful ya teman-teman ya, bukan cuma untuk melakukan hosting atau mendeploy atau meng-create konten sebuah aplikasi, tetapi juga dia mendukung kebutuhan kita untuk melakukan proses AI gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ kita juga bisa mendukung pengembangan AI di sana ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa Docker itu cuma deployment, enggak ya. Dan kalau kita lihat di sini kita sudah siap dengan RAM yang ada tersedia di sana. Kita sudah melihat juga engine is running gitu kan. Artinya Dockernya sudah siap ya. Nah, kali ini kita akan menggunakan Visual Studio. Jadi yang akan kita lakukan, kita akan make sure Visual Studio kita dukung untuk container support. Kita pilih modify di sini ya, teman-teman. Kita pilih modify. Oke, kemudian setelah kita pilih modify, kita bisa memilih container support. Nah, caranya kita pilih individual komponen, terus kemudian kita search container support. Di sini yakinkan container development tool sudah dalam kondisi checklist ya. Kemudian untuk workload-nya, containers ini disupport untuk ASP.NET dan juga Azure Development. Jadi yakinkan keduanya juga dipilih. Setelah itu, kalian bisa klik close dan membuka Visual Studio. Di Visual Studio ini kita akan klik create new project, teman-teman. Ya. Kemudian setelah create new project, kita akan mengklik project template. Ya, teman-teman bisa lihat. Di sini kalau kalian search Docker, itu ya tidak akan menemukan apa-apa ya, kecuali template worker services. Nah, kita di sini akan membuat ASP.NET Apps. Ya. Teman-teman bisa melihat ASP.NET. Ya, kita akan create ASP.NET Core Web Apps. Ya. Kalau kita bicara ASP.NET Core Web Apps, ada beberapa pendekatan gitu ya. Dan kita akan menggunakan Razor Pages di sini. Kalau teman-teman pengen pakai .NET Framework ya ASP.NET Web Application, kita akan pilih yang bagian App Razor Pages. Ya, kemudian kita akan meng-create web app container demo. Oke, container demo. Nah, di sini kita punya solution yang namanya container demo. Kita klik next. Nah, dan di sini yang paling penting, langkah yang paling penting yang harus kita lakukan adalah enable container support. Nah, ini ya teman-teman lihat. Kemudian di sini container operating systemnya bisa dipilih Linux atau Windows. Tentu saja karena sebagian besar container operating system saat ini adalah Linux, kalian bisa memilih Linux ya. Kemudian di sini ada bagaimana kita menggunakan build type dari kontainer itu sendiri. Yang pertama Dockerfile, yang kedua adalah .NET SDK. Kita akan menggunakan Dockerfile ya karena kita sudah menginstal Docker. Kalau enggak, .NET juga udah punya kontainer model sendiri sih, tapi nanti kalau menggunakan .NET kalian akan berada di ekosistemnya Microsoft aja ya. Jadi kita create itu, kemudian kita klik create ya. Kita tunggu beberapa saat ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan punya yang membedakan di sini ada Docker files. Nah, ini ya Docker files ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada Docker files. Kemudian Docker files ini kita bisa klik teman untuk melihat apa yang terjadi di belakang sana. Jadi di sini adalah sebuah resep yang memungkinkan seorang developer untuk mendeploy atau meng-create sebuah kontainer. Jadi sudah dibuatkan di sini ya.
Jadi konsepnya ini dia basisnya menggunakan MCR. MCR adalah Microsoft Container Registry yang merupakan standar recipes untuk meng-creating Docker files gitu ya. Dan kita sudah mentargetkan ini ke .NET 9 ya. Teman-teman eh, mendeploynya ke .NET 9. Kita bisa melihatnya di sini. Nah, ASP.NET 9 as a base ya, seperti itu. Kemudian untuk mendebugnya, teman-teman bisa melihat di sini kontainer di Docker files gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kita mendebugnya sudah dalam kontainer Docker file kita ini. Kalau teman-teman bisa pengen mendebug di Docker desktopnya WSL juga bisa ya. Tapi sarannya WSL itu eh, kita harus sudah menginstal WSL ya. Apa sih WSL? WSL itu teman-teman bayangkan Windows Subsystem Linux. Jadi kita mendeploy solusi kita di server Linux by default, yang ada di Windows adalah Ubuntu. Jadi kita pakai kontainer di sini, kemudian kita jalankan ya teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah website yang kita kembangkan, basisnya ASP.NET Core, dan juga dia berjalan di atas kontainer gitu ya. Taunya dari mana dia berjalan di atas kontainer? Kalau teman-teman lihat di sini ya, di Visual Studio kita sudah punya kontainer yang ada di sini. Ini adalah kontainer Windows ya. Di kontainer Windows kita kelihatan tuh eh, kontainernya isinya apa, image-nya apa gitu ya. Oh, di sini ada Docker ya, .NET-nya apa. Jadi tonton bisa lihat juga file yang di deploy di kontainer itu apa saja. Jadi as simple as that teman-teman, untuk mendeploy ya, untuk mendeploy solusi kita ke Docker gitu ya. Jadi kalau sudah ke Docker seperti ini, apa kita bisa mempublishnya? Kita coba ya, kita publish ya. Pertama yang harus kita lakukan, kita ubah dulu configuration filenya di sini ya. Oke, kita akan ubah dulu configuration filenya di sini. Caranya kita ubah menjadi release ya. Oke, kita akan mencoba menjadi release. Eh, Kalau nggak ada release pun, kalian bisa langsung klik kanan di sini ya. Di bagian Solution Explorer, kalian klik kanan, terus kemudian kalian pilih Publish ya. Jadi kalian akan pilih Publish. Jadi jangan lupa build dulu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa publish, teman-teman. Di projectnya, maaf ya, di projectnya kita akan publish. Kemudian di situ ada beberapa target yang bisa kita lakukan publishnya di mana. Oke, kita bisa publish sebagai Docker Container Registry, kita bisa publish di Azure, dan kita publish bisa di lokasi-lokasi lain. Kita akan pilih Docker Container Registry ya. Kita akan pilih Docker Container Registry, kita akan pilih Next ya. Nanti kemudian ada beberapa pilihan, apakah kita akan mempublishnya ke Docker Image, atau kita akan publishnya ke Azure Container Registry. Ya, sebenarnya ini sama saja, cuma kalau pilih Azure Container Registry pasti memudahkan kita untuk mendeploy ke Azure gitu ya. Oke. Kalau kita pengen mendeploy dalam bentuk Docker di desktop, kita pilih Docker Hub ya. Kali ini kita akan mencoba untuk memilih ke Docker Hub ya, supaya bisa kita gunakan. Kemudian kita bisa mempublish ke personal repository. Nah, ini ya. Oke. Eh, Kita akan klik finish ya untuk mengetahui proses deployment-nya ya. Kemudian kita klik close, kemudian kita publish ya. Maka di sini akan tulisan publishing to Docker Hub gitu ya. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat dia melakukan configuration release kontainernya ke desktop Docker desktop yang kita miliki gitu ya. Dan dia akan melakukan deployment ya. Dia melakukan proses uploading di sini ya. Kita tunggu ya proses uploadnya ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, kita sudah punya kontainer namanya Web App Containers Demo. Nah, itu ya Web App Container Demo Dev yang sudah kita deploy ya.
Jadi secara sederhana pada saat kita mendeploy Visual Studio, kita juga sudah mendeploy ke Docker Desktop. Kalau kalian pengen lebih lanjut mendeploy ke luar sana, hal yang paling penting adalah kalian menggunakan username dan password yang tadi saya kosongkan ya. Oke, sesuai dengan Docker account yang kalian sudah buat di sini ya. Oke, jadi intinya perbedaannya di situ. Kalau untuk Azure Container Registry, mekanismenya juga sama. Kalian hanya perlu meng-create instance baru di Azure-nya. Kita akan bahas itu di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.